Bisa jadi ini adalah puncaknya di mana doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berada dalam ketaatannya Allah Subhanahu wa taala sampai mana ia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala janjikan tajri min tahtihal anhar fi jannatin na'im, yaitu diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله رب العالمين. Jamaah tarawih, Bapak Ibu sekalian, adik-adikku sekalian yang sama-sama mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah kita sudah dihantarkan sampai malam ke-24 ini. Artinya kita sudah mengerjakan bulan Ramadan sebanyak 23 hari. Artinya ini adalah kesempatan emas yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Diriwayatkan oleh seorang sahabat, Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, dalam Musnad Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala, bahwasanya Talha bin Ubaidillah bermimpi ada dua orang sahabat yang berada di pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dua orang sahabat ini salah satunya mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala dan ia bersungguh-sungguh dalam keislamannya. Dan salah seorang sahabat yang lain ia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala 1 tahun lebih lama dibandingkan seorang sahabat yang tadi. Lalu pintu surga dibuka dan orang yang pertama kali masuk surga ketika itu yang disyahid oleh Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu bukan seorang syahid, tetapi seorang sahabat yang umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas Talha bin Ubaidillah bingung dan paginya ia bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bukankah seorang sahabat ini dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu seraya sahabat menyampaikan, bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Bukankah seorang sahabat ini yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapati bulan Ramadan, salat di bulan Ramadan, qiyamul lail di bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan, sedekah di bulan Ramadan, membayar zakatnya di bulan Ramadan? Maka seraya sahabat menyampaikan, bala ya Rasulullah. Maka perhatikan yang disampaikan oleh sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka perhatikan, lihatlah perbedaan antara dua sahabat ini, ab'ad bainas sama'i wal ard. Perbedaan fadilah antara dua orang sahabat. Yang pertama syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua ia mendapati Ramadan setelah 1 tahun setelahnya. Maka fadilahnya lebih jauh di antara langit dan bumi. Kita bisa mengambil kesimpulan ini Bapak Ibu sekalian. Hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nafas, masih memberikan kita kesempatan untuk dapat beribadah, melaksanakan rutinitas kita di bulan Ramadan ini. Dan ini adalah suatu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba pilihan. Mungkin bulan Ramadan tahun yang lalu sampai bulan Ramadan tahun ini mungkin ada yang terasa berbeda. Ada di antara sahabat-sahabat kita ataukah anggota keluarga kita atau tetangga kita yang dulunya masih sholat bersama kita, tetapi sampai saat ini sudah berbeda, sudah ada yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita masih menjadi pilihan, hamba-hamba pilihan. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki diri lagi. Maka kita refleksi lagi ayatus syiyam Al-Baqarah 183 itu, ya ayyuhalladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala buka dengan kalimat iman, amanu kutiba alaikumus syiyam. Ahlul ilmi menyampaikan kutiba. Mengapa menyampaikan dengan kalimat kutiba? Kenapa tidak disampaikan dengan lazima, au wajiba, au furidah? Tetapi ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kutiba. Ahlul ilmi menyampaikan kalimat kutiba artinya ini bahwasanya perintah ini datang dari otoritas yang lebih tinggi,
bukan otoritas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan kewajiban tersebut, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kutiba alaikumus syiyam. Kalimat syiyam, kenapa tidak disebut dengan saum? Kita setiap malamnya tajdid an-niyah, tabyid an-niyah, nawaitu shauma ghadin an adai, dan seterusnya. Tetapi kalimat ini as-syiyam. As-syiyam. Mengapa? Karena kalau kalimat saum itu hanya sebatas teknis saja, menahan lapar dan haus. Inni nadartu lirrahmani shauma, hanya menahan lapar dan haus saja, atau hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Tetapi kalimat syiyam, syiyam ini artinya lebih luas. Ada pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada ibadah di dalamnya, ada salat di dalamnya, ada zakatnya di dalamnya, ada rutinitas ibadah Ramadan di dalamnya. Oleh karenanya kutiba alaikumus syiyam, dan sampai di penghujung ayat, orientasi puasa kita ada di ujung ayat tersebut, yaitu apa? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala sampaikan amanu. Di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Di kalimat yu'minun, ahli ilmu menyampaikan yu'minun fi'il mudhari' yufidu ala al-istimrar, yang artinya ia senantiasa meningkatkan kualitas keimanannya. Dengan apa? Dengan amali-amali Ramadan tersebut. Yuqimunas shalah. Bukankah di bulan Ramadan ini kita 5 waktunya alhamdulillah, saya perhatikan penuh terus alhamdulillah. Bukankah di bulan Ramadan ini kita senantiasa di antara kita ada yang qiyamul lail? Bukankah di bulan Ramadan ini rutinitas ibadahnya meningkat? Yuqimunas shalah, meningkat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tidak sampai di situ. Ketika bulan Ramadan tiba, ia bersedekah, ia berinfak, ia menyiapkan iftar untuk para yang berpuasa. Ketika bulan Ramadan, alhamdulillah, seluruh amalannya bertambah, sehingga ketika ia betul-betul mengerjakan hal tersebut dan ia yasduq ma'allah, ia ikhlas betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan menaikkan levelnya. Yang awalnya ia hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalimat iman, Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan menaikkan levelnya menjadi kepribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita yang hadir di majlis ini, yang hadir di masjid ini, mendapatkan janjinya Allah Subhanahu wa taala, yaitu itqun minan nar. Allahumma amin. Mungkin kita sering mendengarkan beberapa riwayat yang menyampaikan 10 hari pertama adalah rahmah, 10 hari kedua adalah maghfirah, 10 hari ketiga adalah itqun minan nar. Ahli ilmi menyampaikan fihi nazar min haitsu sanad wa min haitsu al-ma'na. Tetapi percaya atau tidak percaya, ada riwayat yang menyampaikan bahwasanya fi kulli lailah, fi kulli yaumin wa lailah utaqa'u minan nar. Setiap harinya Bapak, setiap harinya ada yang dibebaskan dari Allah Subhanahu wa taala, paginya dan malamnya. Tentunya hamba-hamba pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Wa fi kulli yaumin yustajabu minhu du'a. Dan setiap paginya, setiap malamnya ada di antara hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini sudah menghitung hari. Kita sudah berada di puncaknya bulan Ramadan. Artinya semua akumulasi ibadah yang kita lakukan 20 hari pertama ini adalah puncaknya. Bisa jadi ini adalah puncaknya di mana doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sering kita dengar bahwasanya di 10 malam terakhir ini ada satu malam yang lebih indah, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan faltamisuha fil ashril awakhir. Kita disuruh mencari faltamisuha fi ashril awakhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya agar kita lebih bersungguh-sungguh lagi sehingga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan innalladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihal anhar fi jannatin na'im. Yaitu orang-orang hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala
yang senantiasa berada dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, berada dalam ketaatannya Allah Subhanahu wa taala, sampai mana ia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala janjikan tajri min tahtiha al-anhar fi jannatin na'im, yaitu diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.